warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Syirezarul Mubarak dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Tasikmalaya. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Praktek Digitalisasi Pembelajaran Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yaitu meneladani sifat Rasulullah dalam kehidupan bersosial. Sikap yang diterapkan oleh Rasulullah dalam bersosial, yang pertama ada sabar dalam menghadapi orang lain. Rasulullah dikenal sebagai orang yang sangat sabar gitu, bahkan kepada orang yang menyakiti beliau gitu, atau kepada orang yang mencela beliau. Nabi tidak membalas perbuatan dari orang yang membuat kejahatan lah kepada beliau, tetapi beliau menghadapinya dengan sabar gitu, menahan emosi. Nah, contoh sikap teladan yang diterapkan oleh Rasulullah yaitu tetap bersikap tenang saat dihina. Jadi ketika Rasul dihina, beliau tetap tenang, tidak membalas itu dari perbuatan yang orang lain lakukan kepada beliau. Terus tidak mudah marah dalam pergaulan gitu. Ya gitulah intinya, sabar dalam menghadapi orang. Selanjutnya, untuk sifat Rasulullah yang harus kita teladani dalam kehidupan bersosial yaitu ada yang nomor 2 yaitu ikhlas dalam berbuat kebaikan. Jadi ketika kita membantu seseorang, kita itu harus melakukan dengan ikhlas tanpa harapan imbalan dari orang yang kita bantu gitu, tanpa kalau istilah zaman sekarang itu haus validasi lah, tapi kita harus berbuat itu dengan ikhlas gitu, dengan senang hati seperti Rasulullah. Karena setiap kali Rasulullah berbuat kebaikan, setiap amal yang dilakukan oleh Rasulullah itu dilakukan semata-mata semuanya karena Allah gitu, bukan untuk dipuji oleh orang lain gitu. Contoh dalam kehidupan bersosial, contoh sikap Rasulullah yaitu membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Ketika kita membantu seseorang, kita harus melakukannya dengan ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan. Terus Rasulullah selalu berbuat baik meskipun tidak diketahui orang lain. Tidak YTTA lah, sikap yang harus kita teladani. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, sikap Rasulullah yang harus kita teladani dalam kehidupan sosial itu ada tolong-menolong dan Rasulullah gitu sangat peduli terhadap kaum yang lebih lemah seperti fakir miskin, anak yatim, orang tua, orang yang sudah lanjut usia lah, sama orang-orang yang lebih membutuhkan ketika kita dalam lingkungan kita ada yang mengalami musibah atau lagi kesusahan, kita harus membantunya gitu semampunya kita, karena itu adalah sikap yang diterapkan oleh Rasulullah dalam kehidupan bersosial. Ketika kita membantu seseorang, insya Allah ketika di masa yang akan datang kita mengalami kesusahan, kita juga akan dibantu oleh orang lain. Untuk contoh sikap Rasulullah tentang menolong, contohnya yang diterapkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sosial, yang pertama ada menolong teman yang mengalami kesulitan. Ketika ada teman yang mengalami kesulitan dan membutuhkan apa yang mereka butuhkan itu semampunya, jika kita mampu, kita harus menolongnya. Dan yang lain-lain lah banyak, intinya menolong sesama. Terus yang selanjutnya yang nomor 4 tentang sikap Nabi yang harus kita teladani dalam kehidupan bersosial itu ada rendah hati dan tidak sombong. Nah, kita tuh jangan rendah hati dan sombong dalam kehidupan bermasyarakat.
meskipun kita jabatannya tinggi gitu, atau kita itu seorang yang mempunyai harta yang lebih gitu, nah, kita tidak boleh sombong gitu, karena Nabi pun meskipun beliau seorang nabi, tapi beliau tidak tetap tetap rendah hati dan tidak sombong gitu. Jika kita mempunyai suatu kelebihan itu, yaitu jangan sombong, kita harus rendah hati. Lanjut untuk nomor 5 tentang sikap Rasulullah yang harus kita teladani dalam kehidupan bersosial, itu ada pemaaf dan tidak pendendam. Ketika ada seseorang yang membuat kesalahan terhadap diri kita gitu, kita itu jangan menaruh dendam, tapi harus memaafkannya. Karena Nabi juga ketika ada seseorang yang mencelakai beliau atau menghina beliau, bahkan musuhnya sendiri, tetapi Nabi tidak menaruh dendam terhadap orang, tetap menjadi seseorang yang pemaaf, dunia damai. Yang terakhir, sikap Rasulullah yang harus kita teladani ketika kita ada di suatu lingkungan, itu ada jujur dan amanah. Nah, Rasulullah juga diberikan gelar Al-Amin, yang artinya itu orang yang dapat dipercaya. Nah, jadi kita juga ketika kita ada di suatu lingkungan gitu, kita itu harus jujur gitu, dalam artian jujur dalam kita berucap itu harus berkata dengan jujur gitu, agar kita dapat dipercayai oleh orang lain, tidak berbohong, tidak menyebarkan suatu hoax lah di zaman sekarang. Banyak ya di zaman sekarang itu berita-berita yang beredar tapi tidak sesuai dengan kebenarannya. Nah, itulah intinya, kalau kita ada di suatu lingkungan itu, kita itu harus berlaku jujur agar itu dapat dipercaya oleh orang lain gitu. Itu sikap Rasulullah yang terakhir yang harus kita teladani. Nah, ini adalah hikmah yang kita dapatkan ketika kita meneladani sifat Rasul. Yang pertama itu ada menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Terus yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghormati dan kasih sayang. Terus yang ketiga, memperkuat ukhuwah atau ikatan persaudaraan. Terus yang keempat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima, menjadi pribadi yang dicintai masyarakat. Nah, itu hikmah yang kita dapatkan ketika kita meneladani sifat Rasulullah SAW. Nah, di sisi lain juga gitu, ketika kita ada di suatu lingkungan, kita tuh harus menghindari sifat-sifat yang dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, diantaranya sikap yang harus kita hindari itu ada sikap sombong. Jadi tidak boleh sombong terhadap orang lain itu, karena sombong itu adalah sikap yang paling dibenci oleh orang lain. Contoh sikap sombong itu kita merasa diri kita itu paling benar gitu, merasa diri kita itu paling hebat, merasa diri kita itu di atas orang lain. Nah, itu harus kita hindari ketika kita ada di suatu lingkungan gitu, karena itu akan berdampak buruk kepada diri kita. Kita akan dibenci oleh orang lain, kita akan dijauhi gitu. Nah, ciri-ciri dari sifat sombong itu, yang pertama ada merasa paling pintar dan tidak mau menerima pendapat dari orang lain. Terus yang kedua, suka meremehkan orang lain. Terus yang ketiga, enggan mengakui kesalahan. Terus yang terakhir, senang dipuji dan marah jika dikritik. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang sombong. Nah, adapun dampak dari sikap sombong itu, kita itu dapat dijauhi oleh masyarakat. Terus kita itu sulit bekerja sama dengan orang lain, terus menimbulkan konflik dan permusuhan, terus menghilangkan rasa persaudaraan. Nah, itulah sikap-sikap yang dimiliki ketika kita menanamkan sifat sombong dalam diri kita. Jadi hindarilah sikap-sikap kayak gitu ketika kita ada di suatu lingkungan. Nah, yang selanjutnya untuk sifat-sifat yang harus kita hindari ketika kita ada di suatu lingkungan itu ada sikap kikir atau pelit. Nah, hindari sikap-sikap kayak gitu tuh.
ketika ada orang yang membutuhkan itu kita harus membantu, jangan jangan membiarkanlah orang itu mengalami kesusahan. Nah, ciri-ciri sifat kikir di sini sulit memberi bantuan kepada orang lain, gitu, terlalu mencintai hartanya, selalu merasa kekurangan lah, tidak bersyukur, terus enggan bersedekah atau berinfak. Contoh-contoh orang yang kikir itu harus kita hindari ketika kita berada di suatu lingkungan. Jangan kikir seperti itu. Nah, yang terakhir untuk sifat-sifat yang harus kita hindari itu adalah sifat dendam, sikap menyimpan rasa marah dan keinginan membalas perlakuan buruk orang lain. Itu harus kita hindari lah ketika kita ada di suatu lingkungan. Nah, ciri-ciri dari sifat pendendam juga itu baca sendiri aja lah, sudah dicantumkan. Dan mungkin sekaligus penutupan aja ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.